النجوم والمسائل الصالح في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة بعد التعوذ، إلى أن قال: واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الإمام، أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره. Babul qiraati ba'da ta'awud. Bab yang kemarin masih kita ada bersama babu al-qiraah. Babu ini bab yang menerangkan apa yang kita baca setelah kita ta'awud. Ta'awud kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sana sudah diterangkan kemarin Al-Fatihah dengan penjelasan yang detail, ya. Bagi orang yang mampu membacanya, mendatangkannya dengan bahasa Arab, yang tidak mampu, nah, semua sudah dijelaskan kemarin. Sampai wa'lam, ketahuilah annama dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan, yang kami uraikan kemarin, yang di atas maksudnya sini setelah sedikit menit, min istihbabis surati, daripada sunatnya membaca as-surah setelah Al-Fatihah. Disunatkan huwa lil imam, itu disunatkan huwa istihbab surat itu lil imami wal munfarid, bagi imam dan bagi orang yang munfarid, orang yang sendirian. Disunatkan bagi imam untuk membaca surah, begitu juga orang yang salat sendirian. Walil ma'mum, dan disunatkan bagi si ma'mum fima yusirru bihil imam, pada salat yang tidak nyaring, seperti salat zuhur. Salat zuhur imam baca surah, ya kita baca. Kecuali kalau dia salat maghrib atau salat subuh imam baca, kita nggak boleh membaca. Kita harus mustami'. Fa idza qara'ta al-Qur'an fastami'. Fa ansitu. Kita qara'at Al-Qur'an fastami'u. Ya, jadi lamun imam nyaring atau jahar, maka kita dengar bacaan imam. Kalau dia dalam salat-salat yang sir, disunatkan juga bagi kita sebagai makmum itu untuk membaca surah. Lamun dia terdengar qiraahnya, ya. Amma ma yajharu bihil imam, sedangkan salat-salat yang yang jahar, imam jahar karena membaca suratnya, jahar dia, nyaring membaca suratnya, fala yazidul ma'mumu fihi 'ala al-fatihati, tidak boleh bagi si makmum itu untuk melebihi daripada Fatihah, cuma Fatihah doang, nah, baca begitu. Makanya disunatkan bagi seorang imam, nah, ini harus dia tahu, nah, imam tunggu dulu si makmum selesai membaca Fatihah baru kita membaca surat. Dia langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, tunggu sebentar, biarkan baca Fatihah dulu si makmum, dah, ini sunnah. Nah, sekarang bagi si makmum, kalau imam nyaring jahar, dia tidak boleh membaca surah, dia harus mendengarkan apa yang dibaca bacaan si imam. Nah, dicukupkan dengan Al-Fatihah, karena Fatihah itu yang wajib, ya, rukun, maka harus didatangkan. Fala yazidul ma'mum fihi 'ala al-Fatihati. Nah, sedangkan salat-salat yang jahar, ya, yang imam membacanya jahar, fala yazidul ma'mum, maka si makmum tidak boleh menambah daripada Al-Fatihah, cukup dengan membaca Fatihah doang. In sami'a qira'atul imam, apabila dia mendengar qira'atul imam. Namun dia dengar misalnya julu Jumat, tahun itu dia dengar, kebetulan misalnya mikrofonnya saya, dia disunatkan juga untuk membaca surah selama tidak mendengar ini, ya. Au sami'a hamhamatan, atau dia suka dengungan doang, ini lagu dan jelas mendengar arak suara kan, itu hamhamah namanya. La yafhamuha, yang tidak dia pahami. Kan ini la yafhamuha ini sebagai tafsir daripada hamhamahin, hamhamatan. Atau sami'a hamhamatan, atau dia mendengar anu doang dengarnya.
desas-desus doang, enggak kedengaran jelas. La yafhamu, yang dia tidak pahami. Ustihibbat lahu suratu, maka di sini disunatkan baginya untuk membaca surat. Lahu lil ma'mum as-surat. Ustihibbat lahu ay lil ma'mum as-surat. Alal asahhi, menurut kaul yang lebih kuat daripada dua kaul. Ada kaul mengatakan dan selama imam dia sebagai makmum dan perlu baca surah. Nah, ini keterangan ini kan jadi pilih mu'tali itu pertama surat itu membaca surah. Nah, setelah Fatihah membaca surah itu disunatkan bagi orang yang sholat sendirian atau orang yang sholat di belakang imam yang jahar, ya, yang jahar, yang jahar. Dan sunat bagi si imam sendiri disunatkan baginya untuk membaca surah. Nah, makanya di sini bagi yang munfarid atau sebagai seorang imam dalam sholat, yang jahar atau yang enggak jahar, bagi imam disunatkan baik sholatnya sholat jahar atau sholatnya sholat sir, sholat yang tidak jahar, sunat bagi si imam membacanya. Nah, begitu juga al-munfarid adalah sholat sendirian disunatkan. Ingatkan deh, hati sholat ini baik dia sholat fardu atau sholat sunnah, disunatkan deh. Sholat rawatib marah sini, sedeman subuh, nah, sunat 2 rakaat subuh disunatkan kita itu membaca surah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah selalu membaca apa? Sebagian besar beliau itu membaca dalam salat sunnahnya itu membaca apa? Yang pertama, di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Walil ma'mum, dan disunatkan juga bagi ma'mum apabila imam itu yusir pada salat-salat yang tidak jahar. Salat-salat yang tidak jahar seperti salat zuhur disunatkan bagi ma'mum membaca surah juga. Salat asar disunatkan juga bagi si makmum. Ya. Nah, ya. Wah telu mu'tandi. Nah sekarang kalau si imam sekarang sholat jahar, maka si makmum mencukupkan dengan membaca Fatihah aja. Ya. Dan baca surah kita harus mendengarkan. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, fa illam yasma'ha. Kalau dia si makmum ini tidak mendengarkan qiraah imam nu, yasma'ha. Aw sami'a hamhamatan, atau dia mendengar desas-desus doang, suara-suara anu doang. Tidak jelas, suaranya tidak jelas. La yafhamuha. Ustuhibbat lahu suratu, maka disunatkan lahu lil ma'mum di sini as-suratu, untuk membaca surat alal asahi. Nah, lagu. Nah, ketentuannya bagaimana? Bihaitsu la yashawwishu ala ghairihi. Jangan sampai dia itu mengganggu, yushawish artinya mengganggu dengan si dekatnya, orang selain dia. Membelik-belik suara bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wadduha wal laili sekedar mendengar. Makanya kita dikasih dah biang ni namun membaca surah atau membaca tasbih, membaca zikir itu dalam salat itu harus sekedar mendengarkan diri sendiri. Tidak terdengar sih, tidak biasa. Tidak terdengar dengan lain, boleh suara at-tahiyyatul mubarakatuh penuh dan dengar assalamualaikum. Salam. Okey. Sekiranya dia tidak yushawish, tidak mengganggu orang yang selainnya. Faslun. Ini faslun. As-sunnatu an takuna as-suratu fi subhi wa dhuhri min tiwalil mufassal. Fasl. Ai hada faslun, as-sunnatu yang disunatkan, yang sunnah an takuna suratu. Hendaklah surah yang dibaca itu fi subhi wa dhuhri, pada salat subuh dan salat zuhur, min tawalil mufassal. Tawal mufassal. Lekan juz kelima. Qad sami Allah ini sampai wadduha. Ini tawal mufassal sampai ammawah. Tawal mufassal sinarani. Ya. Wa fil asri wal isya, di salat asar dan salat isya min awsatil mufassal.
pertengahan dari mufassal, dari amma yatasaalun sampai wadduha. Ini pertengahan mufassal. Wa fil maghribi min qisaril mufassal. Qisaril mufassal itu dari wadduha sampai atau yang pendek-pendek, jangan terlalu panjang. Fa in kana imaman khaffafa an dzalika. Kalau dia sebagai imam sekarang, maka dia harus memperpendek. Khaffafa, dan belo-belo. An dzalik. Illa, kecuali an ya'lama, dia mengetahui annal ma'muma, bahwasanya para makmum-makmum yang ada di belakangnya yu'thiruna at-tatwil, suka terhadap panjang, ayat-ayat panjang. Lamun tahu makmumnya yu'thirun artinya mendahulukan artinya senang, suka dengan at-tatwil. Tahu niki para makmumnya ini senang dengan ditatwil, maka boleh dia mentatwil. Namun dia tahu dia kami. Wasunnatu an yaqra'a fi ar-rak'ati al-ula min salati subhi yawm al-jum'ati surat alif lam mim tanzil as-sajdah. Antara yang sunnahnya sekarang an yaqra'a, dia membaca fi ar-rak'ati al-ula pada rakaat yang pertama min salati subhi, dari salat subuh menuju Jumat, dan di yaumal Jum'ati, di hari Jumat disunatkan dia membaca apa? Surat alif lam mim tanzil as-sajdah. Alif lam mim tanzil as-sajdah. Surat ini membaca sajdah ndak? Wa fi tsaniyati hal ata 'ala al-insan. Hal ata 'ala al-insan. Wa yaqra'uhuma bikamalihima. Harus dibaca semuanya dari awal sampai akhir. Ndak ini setengah-setengah terbayar. Hari Jumat dah. Wa amma ma yaf'alu ba'dun nas min al-ikhtisar ila ba'dihima fa khilafus sunnah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memotong-motong setengah biang ni setengah, diambil sedikit-sedikit lekannya sedikit lekannya, maka itu adalah khilaf sunnah, berlawanan dengan sunnah. Sunnah baca selepun. Jelo Jumat bayat dak bayat setengah sajadah atau dijadikan dua sajadah itu. Kalau dia ngerti enggak? Menjadi dua ni kan takut dia nah itu makruh. Makruh tiban ada kan lainan baca lainan dia baca ini. Wasunnatu an yaqra'a fi salati al-'id wal istisqa' fi ar-rak'ati al-ula bi ba'da al-fatihati qaf wa fi ath-thaniyati iqtarabat as-sa'ah al-qamar. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Dan yang sunnah di sini an yaqra'a fi salati al-'id, dia membaca si imam, kalau dia sebagai imam membaca salat fi salatil id, dalam salat id, baik salat idul fitri atau idul adha, dan salat istisqa. Istisqa itu talabu suqya, meminta turunnya hujan. Di rakaatil ula, di rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, setelah Fatihah disunatkan membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu. Wa fi tsaniyati iqtarabat as-sa'ah, dan rakaat yang kedua disunatkan dia setelah Fatihah membaca iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa yara kull ayatin. Wa in syaa qara'a fil ula, kalau dia tidak membaca ini, wa in syaa, kalau dia mau juga, kalau dia mau qara'a fil ula, membaca di rakaat al-ula, di rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, biasa. Wa fi tsaniyati hal ataka hadithul ghasyiyah, sebagaimana yang dibaca di hari Jumat. Itu sunnah. Gua hati-hati. Ndak bacaan dulu pertama sabbihis, terus kedua lain bacaan deh. Kembali ke makruh gimana? Ya ini dengan kan bacaan sabbihis rabbikal a'la sampai akhir, terus kedua wadduha bacaan. Kembali ke, karena itu melanggar sunnah. Khilafus sunnah makruh. Sekali-kali dia tidak baca, lainan baca.
Kilahuma sunnah, kan dua-duanya itu sunnah. Jadi solat Id, solat istisqa disunatkan kita membaca di pertama Qaf, surat Qaf dan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu yang kalau enggak baca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Sabbihis rabbikal a'la, Al-a'la wal Ghasyiyah. Wassunnatu an yaqra'a fil ula min salatil jum'ati suratul jum'ah, suratul jum'ah. Dan sunnah juga an yaqra'a fil ula, membaca di rakaat ula yang pertama fi salatil jum'ah, pada salat Jumat. Salat Jumat. Dah. Suratul jum'ah. Surat Jum'ah. Tidak ini subuh. Ini adalah salat Jumat. Salat Jumat subuh. Nah. Salatul jum'ah, suratul jum'ah, surat Jum'ah. Wa fi tsaniyati, dan rakaat yang kedua di salat Jumat itu dia membaca, kalau dia baca surat Jum'ah dia baca wal munafiqun yang rakaat itu. Itu sunnah. Guna kedeka dulu itu padahal itu sunnah itu. Wa insya'a fil ula, kalaupun dia tidak membaca Jum'ah di pertama dan munafiqun di kedua, kalau dia mau insya'a fil ula dia membaca di pertama Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Wa fi tsaniyati al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Fakilahuma sunnah, dan dua-duanya itu sunnah hukumnya. Wal yahdar, hendaklah dia berhati-hati. Wal yahdar, hendaklah dia berhati-hati al-ikhtisara ala ba'd as-surati fi hadhihi al-mawadhi, untuk menyukupkan separuh ba'd as-surah, separuh dari surah-surah yang disunatkan ini. Dah, sunatang ni berukkan Sabbihisma rabbikal a'la, wal Ghasyiyah li kedua atau Qaf, bayatnya setengah-setengah. Wal yahdar al-ikhtisar, adalah dia berhati-hati untuk meringkas ala ba'di surah, daripada separuh dari surah-surah fi hadil mawadi', pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi hari waktu salat Id dan salat istisqa disunatkan membaca surat apa? Qaf atau Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Lamun de baca Sabbihis barang Al-Ghasyiyah. Begitu juga di hari Jumat. Hari Jumat disunatkan membaca surat Al-Jum'ah dan surat Munafiqun yang kedua. Yang pertama surat Jum'ah, di rakaat kedua Al-Munafiqun. Lamun de baca Sabbihis. Di rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Hendak nabayit wal yahdar, hendaklah dia berhati-hati untuk memotong-motong, membaca separuhnya pada tempat-tempat yang sudah dijelaskan tadi. Hendak. Fa in arada takhfif adraja qira'atahu min ghairi hadramatin, min ghairi hadramatin. Kalau dia mau mentakhfif, mau meringankan, mau hendak baca sekedik, dipercepat sedikit bacaannya. Ini tetap dia sunnah membaca ini. Dan kadang-kadang dengan untuk apa namanya, untuk meringankan, nanti tidak nenu, tidak sesuai dengan kan, bayatnya setengah-setengah, tidak sini. Kalau bisa harus semuanya. Kita temu ahli sunnah semuanya, tapi dipercepat bacaannya, dipercepat sedikit. Ya. Min ghairi hadramatin, hadramah itu tanpa cepat, terarah dengan kadang-kadang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihillah man bitamatul ardi, dengar kan pelan-pelan tapi agak cepat kan dikit. Cepat yang dari biasa. Ini ya. Was-sunnatu an yaqra'a fi raq'ati sunnatil fajr fil ula ba'da al-Fatihah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Baqarah, nah. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Ini disunatkan. Sunnah, hukumnya sunnah an yaqra'a fi raq'atay sunnatil fajr. Disunatkan bagi kita untuk membaca di dua rakaat salat sunat subuh ini. Salat sunat subuh, nah. Sunatangnya membaca setelah Fatihah di rakaat al-ula, rakaat yang pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum.
wa ilahuna wa ilahukum wahid. Surat Al-Baqarah ayat 136. Dan di rakaat kedua disunatkan membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in, surat Al-Imran ayat 64. Lamun de wa insya'a, kalau dia mau, fil ula, pada rakaat al-ula qul ya ayyuhal kafirun sebutan, wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Tidak apa dia baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat ula, rakaat yang pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Fakilahuma sahha fi sahih muslimin, kedua-duanya itu sah fi sahih muslimin. Fakilahuma sahha fi sahih muslimin, di dalam sahih Imam Muslim, di dalam kitabnya namanya Jami'us Sahih di Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, telah mengerjakannya. Wa yaqra'u fi raq'atay sunnatil maghrib wa raq'atit tawaf wal istikharah, dan membaca fi raq'atay sunnatil maghrib, dalam 2 rakaat qabliyatul maghrib atau ba'diyatul maghrib, wa raq'atai tawaf, dan 2 rakaat tawaf, wal istikharah, dan 2 rakaat istikharah. Bil ula qul ya ayyuhal kafirun, fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Ini selepuna warid Rasul. Makanya saya bilang tadi, sebagian besar solat-solat sunnah itu Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Wa ammal witru fa idza awtara bi 3 raka'atin qara'a fil ula ba'da al-fatihati sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsati qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidhatain. Sedangkan witir, fa idza awtara, kalau dia itu witir dengan 3 rakaat, para itele salat setelah salat tarawih kan, qara'a fil ula, maka disunatkan baginya untuk membaca di rakaat yang pertama setelah Fatihah sabbih isma rabbikal a'la. Witir, makanya witir ini namakan sunnah muakkadah la itir. La madhab Hanafi wajib, hukum wajib. Makanya kita lihat saudara-saudara kita yang dari yang dari India, Pakistan, dari Turkiya, begitu selesai salat Isya langsung salat 2 rakaat Isya, baru dia salat witir, karena wajib lah ini. Ini kan enggak ketinggalan. Jadi apa sebabnya Imam Abu Hanifah mewajibkan? Rasulullah tidak pernah meninggalkan namanya witir, baik dalam iqamahnya atau dalam musafirnya. Dan wah ninggalang witir, apa narane wajib lah ini. Dan munitin deh berdasarkan hadis yang kan, hadis yang bertanya, Imam Badu yang bertanya apa yang diwajibkan kepada Rasulullah, kecuali salat 5 waktu. Apakah ada selain itu? Enggak ada. Inawah sini 5 waktu ini. Nah, dengan dasar itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa witir itu sunnah. Aku dulu semua punya dalil ya. Dari masing-masing ijtihad. Nah, disunatkan. Makanya tidak lupa witir dah. Witir. Makanya sekiranya makan dah. Sewaktu Sayyidina Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana Abu Bakar, kamu witir di awal waktu atau di akhir? Di akhir. Sendiri mana nanti tengah malam untuk akhirkan? Oh enggak, di awal waktu ya Rasulullah. Witir setelah witir. Nanti aku tenang tindak ini. Nah ini. Tani Sayyidina Umar, ngombean Umar ente. Tengah malam harus kuras tengah malam, dan itu yang tempat munajat antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat kan wa bil layli wa bis sahri wa bil laili hum yastaghfirun, dan dalam wa hum yastaghfirun. Makanya sewaktu saudara-saudara Sayyidina Yusuf meminta kepada orang tuanya Sayyidina Yaqub alaihissalam, mintakan kami ampun atas apa yang telah kami perbuat terhadap saudara kami Yusuf alaihissalam. Qala sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan engkau ampun nanti, mintakan kepada Allah. Makanya dikasihkan diiring dengan sa litasbib lil istiqbal, nanti
artinya tunggunya sampai tengah malam, sepertiga malam itu di sana dia mintakan ampun. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ndekna astaghfirul an. Namun astaghfiru saat ini, setelah ini. Istighfar mana hal, tapi tidak sa'astaghfiru. Aku akan mintakan kalian ampun nanti. Nanti kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Bil ashar hum yastaghfirun. Ashar itu jamak sahar. Sahar itu artinya sepertiga malam terakhir. Ya, tahu doa yang dikabulkan di sana, ya. Maka disunatkan di sini witir itu ante ndak te anu. Nah, lamun te misalnya masih ragu apakah kita bisa bangun nanti atau tidak atau anu, ya, salatkan di awal waktu. Lalu kalau muntem yakin kita itu akan bangun nanti, apalagi kalau sekarang ada anu kan alarm, jam, alarm, bisa kita setel. Bangun sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Oh, dari itu nota. Wa kullu hadha alladhi dzakarnahu ja'at bihi ahaditsu fi as-sahih wa ghairihi. Mashhuratun istaghnayna bi syuhratiha an dzikriha wallahu ta'ala alam. Wa kullu hadha alladhi dzakarna, semua yang kami sebutkan, yang tadi kami sebutkan itu ja'at bihi ahadits, telah datang hadis-hadis yang sahihah. Ya. Di sahih wa ghairihi, di kitab-kitab sahih. Ya. Kitab sahih seperti kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, kitab sittah, kutub sittah. Ja'at bihi ahadits, telah datang hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnahnya, kesunahannya. Masyhuratun, yang sudah masyhur. Istaghnayna bi syuhratiha an dzikriha. Kami cukupkan dengan kemasyhurannya itu untuk menyebutkannya. Cukup bangga. Karena masyhur lah. Nah, tidak perlu mali keterangan. Faslun, law taraka surat al-jum'ah fi raka'ati ula min salat al-jum'ah, qara'a fi thaniyati surat al-jum'ah ma'a surat al-munafiqin. Faslun. Nah, ini faedah masih muhtendah. Law taraka al-imamu, kalau si imam meninggalkan untuk suratul jum'ah, untuk membaca suratul jum'ah di rakaat pertama. Di rakaat pertama ternyata dia baca surat Yasin, akhir surat Yasin atau selainnya. Ya, misalnya, fi rakaatil ula min salatil jum'ah, maka disunatkan baginya untuk di rakaat kedua itu untuk membaca al-jum'ah disambung dengan munafikun di rakaat kedua. Untuk mendapatkan sunnah. Tidak baca lun munafik doang, suratul munafikun doang, atau surat Jumat doang, rakaat doang enggak. Disunatkan untuk baca keduanya di rakaat kedua. Misalnya rakaat pertama lupa ya baca suratul Jumat. Kan disunatkan di sini, kan tadi kita sudah jelaskan, disunatkan di salat Jumat. Bagi imam membaca di rakaat pertama suratul Jumat, di rakaat kedua suratul munafikun. Misalnya lupa ya. Dia baca suratul Jumat, bacanya selain ini. Disunatkan di rakaat kedua dia membaca suratul Jum'ah dengan munafikun. Sambung. Iya, dua surah. Enggak. Wa kadzalika salatul 'id wal istisqa wal witri wa sunnatul fajr wa ghairiha. Wa kadza salatul 'id wal istisqa wal witri wa sunnatul fajr. Nah. وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني. Begitu juga pada salat Id wal istisqa, salat istisqa kan sudah datangnya beruah sebutangnya dan witir, sunat fajar juga dan selainnya. Mimma dzakarna, dari apa yang kami sebutkan tadi, mimma huwa fi ma'nahu. Dan apa yang serupa dengannya. Idza taraka fil ula, jikalau dia meninggalkan di rakaat pertama ma huwa masnunun, apa yang sudah disunatkan, tinggalannya marak beru dan baca suratul Jum'ah, atau dia tidak membaca sabbihis di pertama, ata fi tsaniyati bil awwali wa tsani, maka di rakaat kedua disunatkan baginya untuk mendatangkan keduanya.
Misalnya lek Jumat dia baca sabihis lek pertama lain bacanya, maka disunatkan dia di rakaat kedua membaca sabihis dengan hal atat hadithul ghasyiyah. Kumbana lialla tahlu salatuhu min hataini surataini. Jangan sampai kosong salatnya itu dari sunnah-sunnah yang disebutkan, dua sunnah yang tadi. Hataini surataini. Ada dua surat yang sudah dijelaskan, yang sudah dianu. Nah, tak ni kosong. Lek salat ni, salat Jumat kan disunatkan membaca apa? Surat Al-Jum'ah di rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Munafiqun, atau sabihis yang pertama, atau hal atak hadithul ghasyiyah di kedua. Andai baca lek pertama selain dekat lek sino, maka disunatkan di kedua itu membaca sabihis marabikal a'la dan ghasyiyah. Ante ndakne luput salatna itu dari dua surah ini. Ante ne mau pahala sunnah kan ini benar-benar, karena Imam Nawawi ini orang faqih dan sangat haris terhadap sunnah dah. Walau qara'a fi salat al-jum'ah fi al-ula surat al-munafiqin, surat al-munafiqun. Jikalau walau qara'a, kalau dia membaca di salat Jumat di rakaat pertama dia membaca surat al-munafiqun, idza ja'aka al-munafiqun qalu inna, bacanya surat al-munafiqun balik nih, qara'a, maka disunatkan baginya membaca di kedua rakaat kedua surat al-Jum'ah. Tidak ulang munafik terus, cukup wahid. Yang penting lagu sunat masih balik nih. Kan tadi disunatkan rakaat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Munafiqun. Mungkin tidak rakaat pertama tak baca Munafiqun, dia lupa bacanya Munafiqun. Maka disunatkan baginya untuk di kedua membaca surat Al-Jum'ah dan membaca selain. Nah, apakah diharuskan untuk membaca Jum'ah Malik? Tidak, cukup pangan. Tidak. Wala yu'idul munafiqun. Kedua disuratkan dia membaca surat Jum'ah, lagu tidak ulangin si bacaan dari pertama surat Munafiqun ini. Wala yu'idul munafiqun, ayat suratul munafiqun. Wala yu'idu suratul munafiqin. Wa qad istaqsaytu dalail hadha fi syarh al-muhaddab. Waqad istaqsaytu dalail hadha fi syarh al-muhaddab. Aku sebutkan dengan detail dalil-dalilnya, semua dalil-dalilnya ini fi syarh al-muhaddab di kitab al-majmu' di Imam Nawawi. Syarh al-muhaddab, kitab al-majmu' namanya syarh kitab al-majmu' syarh al-muhaddab. Faslun, thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi raqati al-ula min as-subh wa ghayriha ma la yutawwilu fi thaniyati. Faslun, thabit di sahih, di dalam kitab-kitab sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu kana yutawwilu fi raqatil ula, memperpanjang di rakaat yang pertama, min as-subhi, dari di salat subuh, wa ghairiha, dan selain subuh juga, ma la yutawwilu fi thaniyat, apa yang tidak diperpanjang seperti di kedua seperti yang pertama. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca lebih panjang yang pertama daripada yang kedua. Inilah. Di rakaat pertama dia membaca surat yang panjang, rakaat kedua yang pendekan. Dia balik ya. Pertama yang kontek, yang kedua panjang. Fadhaba aktsaru ashabina ila ta'wil hadha. Maka berpendapat sebagian besar daripada ashabina, ulama-ulama Syafi'i mutakhirin, ila ta'wil hadha, menakwilkan ini hadis. Wa qalu la yutawwilu al-ula 'ala ats-tsaniyati. Wa qalu la yutawwilu al-ula 'ala ats-tsaniyah, tidak memperpanjang yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Bukan itu artinya. Ini berpendapat salah satu tapi pendapat jumhur mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu
memperpanjang yang pertama, yang menjadikan pertama lebih panjang daripada yang kedua. Surat yang dibaca di pertama, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Separuh daripada madhab, separuh ulama-ulama Syafi'i yang akhiri mengatakan enggak. Dan harus kena berpanjang yang pertama dari kedua. Wa dhahaba al-muhaqqiqun minhum ila istihbab at-tatwil al-ula li hadha al-hadits as-sahih. Berpendapat al-muhaqqiqun daripada madhab Syafi'i, ulama-ulama al-muhaqqiqun minhum, di antara mereka madhab Syafi'i ashabina, ila istihbab at-tatwil al-ula, berpendapat bahwa sunatnya untuk memperpanjang yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Berdasarkan apa? Li hadzal hadits sahih, dengan hadis-hadis ini yang sahih. Wattafaqu ala anna tsalitsata war rabi'ata takunani aqsara min al-ula wa tsaniyah. Dan ittifaq semuanya bahwasanya rakaat yang ketiga dan rakaat keempat takunani aqsara min al-ula, hendaklah lebih pendek daripada yang pertama, dari dua yang pertama. Memang dia sunatkan itu baca surah, baca Fatihah doang wajib. Wal asahu annahu la yustahabbu suratu fihima fi ar-rabi'ah fi ats-tsalitsah ar-rabi'ah. Wal asahu, yang lebih kuat dari dua pendapat, ada mengatakan surahnya baca surah masih rakaat kedua keempat. Lagu al asahu di antara yang lebih kuat dari antara dua pendapat ini, tidak disunatkan membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat pada salat ar-rubaiyah. Dan disunatkan demikian, cukup dengan Fatihah. Fa in qulna bi istihbabiha, kalau kami katakan dengan sunnahnya, menurut kaul yang mengatakan sunnah baca surah di rakaat ketiga keempatnya, fal asahu anna tsalitsata ar-rabi'ati, yang pendapat yang kuat bahwa yang rakaat ketiga dengan keempat itu sama. Dan kanggo lebih panjang yang tiga, lebih pendek yang keempat. Ini menurut pendapat yang menyunatkan untuk membaca surat dalam rakaat ketiga dan keempat. Makanya itu pendapat begitu, pendapat madhab Syafi'i ini pendapat nggak? Wakila bitatwiliha alaiha, tatwili at-tsalitsati ala ar-rabi'ati. Wakila bitatwiliha bitatwil ats-tsalitsati ala ar-rabi'ati. Marak seperti ini. Sebagaimana disunatkan memperpanjang lebih rakaat pertama lebih panjang daripada kedua, begitu juga rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Kil. Qala rahimahullah ta'ala, faslun, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ilmuhu wa tam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yastaghfiru rabbaka wa la tuwallina wa liman siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.